Sinyal keras di balik peluncuran jet tempur generasi ke-6. Seiring Presiden AS Donald Trump mendekati masa jabatan barunya pada tanggal 20 Januari nanti, dunia semakin berada di ambang krisis. Ketegangan yang diciptakannya dengan konflik di berbagai belahan dunia, ancaman aneksasi terhadap Kanada, Meksiko, Panama, bahkan Greenland, atau persaingan teknologi militer global lainnya semakin memperburuk keadaan. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, China meluncurkan jet tempur generasi ke-6 pertama dalam sejarah umat manusia. Sebuah langkah yang bukan hanya menunjukkan keunggulan teknologi, tetapi juga sebagai peringatan keras bagi AS dan sekutunya. Ini adalah simbol kekuatan dan kesiapan negara tersebut dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Seiring dengan meningkatnya ketegangan di kawasan-kawasan strategis seperti LCS dan Taiwan, serta ancaman dari kekuatan besar lainnya, peluncuran pesawat tempur canggih ini mengirimkan pesan yang sangat jelas. China siap menunjukkan kekuatan militernya untuk melindungi kepentingannya dan wilayah Asia dari gangguan AS. Lebih dari itu, peluncuran jet tempur generasi ke-6 ini juga mencerminkan kesiapan China untuk menghadapi krisis yang mungkin segera datang. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan peningkatan ketegangan antara negara besar, baik dalam bentuk perang dagang, perebutan wilayah Suriah, maupun perlombaan teknologi. China, yang telah menjadi kekuatan ekonomi dan militer global, ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya siap untuk bersaing, tetapi juga siap memimpin dalam era teknologi tinggi yang baru. Dengan demikian, dunia harus siap untuk menghadapi era yang penuh ketidakpastian. Peluncuran jet tempur generasi ke-6 China hanyalah salah satu dari banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa krisis global mungkin sudah semakin dekat. Kini, perhatian dunia tertuju pada bagaimana negara-negara besar akan merespons perkembangan ini. Karena apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan arah geopolitik global untuk beberapa dekade mendatang. Saat ini, sebagai satu-satunya negara yang memiliki jet tempur generasi ke-6 di dunia, dan tidak hanya itu, China bahkan meluncurkan 2 jenis sekaligus. Sementara itu, AS yang dulunya selalu memimpin dalam militer global tidak memiliki satupun. Bahkan mereka belum memiliki prototipe atau desain konseptual, melainkan hanya berhenti di atas kertas PPT, tahap perencanaan. Jika harus menggunakan satu kata untuk menggambarkan situasi ini, itu adalah kesenjangan generasi. Dengan kata lain, hari ini Beijing telah menciptakan jurang pemisah tingkat generasi antara jet tempur negeri Panda dengan Paman Sam. Terus terang, sebelum tanggal 26 Desember 2024, ini adalah hal yang tidak akan pernah dibayangkan oleh netizen dunia. Namun tanpa disangka, hari itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Belakangan ini, media barat dengan kompak terbungkam mulutnya dan terjebak dalam keheningan yang membingungkan. Mereka belum dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa negeri 5.000 tahun sejarah China justru lebih unggul dari mereka. Perlu diketahui, teknologi militer adalah bidang aplikasi teknologi yang paling penting. Dan jika ada keunggulan dalam teknologi militer, itu juga berarti keunggulan dalam kekuatan militer dan teknologi mutakhir secara bersamaan. Ya, ini adalah kabar buruk bagi negara-negara yang terbiasa dengan hegemoni militer dan teknologi. Sejak revolusi industri, keterampilan utama yang digunakan oleh negara-negara barat untuk bertahan hidup adalah keunggulan teknologi, yang mereka gunakan untuk mengancam dan menjarah bangsa lain. Mengubah keunggulan teknologi menjadi keunggulan militer adalah dasar kelangsungan hidup mereka. Sekarang, keunggulan yang dulu dimiliki oleh negara-negara barat
kini sudah tidak ada lagi. Jangan hanya bicara soal pesawat tempur generasi ke-6. Karena bahkan jika kita berbicara tentang drone, China juga sudah jauh lebih unggul. Tidak hanya itu, dalam teknologi rudal hypersonic, sistem peperangan udara, ruang angkasa yang terintegrasi, dan peperangan tanpa awak, China tetap memimpin dunia. Fakta sederhana, dalam kenyataan, negara-negara barat tidak bisa mengalahkan China. Dan bahkan dalam tren masa depan, China tetap berada di depan. Itulah mengapa hari ini kita sering melihat negara barat hanya berani menggertak, menciptakan perang proksi, dan menjelekkan China, tanpa bisa berbuat apa-apa. Mungkin ada netizen yang bisa saja tidak setuju, tetapi fakta sudah di depan mata. Apa masih bisa mengingkari kenyataan? Sekarang masalahnya adalah, AS tidak dapat memproduksi jet tempur generasi ke-6. Lalu, apa sebenarnya masalahnya? Beberapa netizen berpendapat ini adalah masalah sistem atau kualitas ras. Tapi saya rasa itu mungkin berlebihan. Bukan berarti sistem AS gagal total, atau ras mereka gagal. Mungkin sistem dan ras China hanya sedikit lebih baik. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir. Mari kita akui perbedaan ini, teruslah berusaha, dan dalam 10 tahun mendatang, dunia akan semakin terbiasa dengan perbedaan ini. Harus diakui, mengembangkan jet tempur generasi ke-6 adalah pekerjaan yang sangat sulit dan melelahkan. AS sebenarnya tidak perlu menciptakan kesulitan bagi diri mereka sendiri. Berdasarkan pengalaman China, banyak hal yang lebih baik dibeli daripada dibuat sendiri. Lebih baik disewa daripada dibeli. Atau lebih baik di-outsourcing daripada disewa. Jadi, mengapa AS harus memaksakan diri untuk memiliki jet tempur generasi ke-6 sendiri? Mungkin karena mereka merasa tidak aman dan tidak percaya diri. Sebenarnya, jika AS tidak bisa membeli, mereka bisa menyewa jet tempur generasi ke-6 China beserta pilotnya. Atau lebih langsung lagi, mereka bisa meng-outsourcing pertahanan udara mereka kepada negeri Panda. Dan semua masalah akan terselesaikan. Setelah peluncuran jet tempur generasi ke-6, dunia barat sangat terkejut. Tapi AS sudah menemukan cara membalas. Sebagai kekuatan super terkuat di dunia, AS dengan cepat menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Mereka berkata, meskipun jet tempur generasi ke-6 China sudah diluncurkan, siapa yang bisa mendefinisikan itu sebagai jet tempur generasi ke-6 jika AS saja belum memilikinya? Apa speks dan definisinya? Seperti yang juga ditanyakan oleh beberapa teman-teman di kolom komentar beberapa hari yang lalu. Mungkin banyak teman-teman langsung kebingungan dengan pertanyaan ini. Ini memang masalah yang sulit, karena tanpa definisi jelas tentang jet tempur generasi ke-6, bagaimana kita tahu jika jet tempur China benar-benar generasi ke-6? Sebenarnya, untuk menjawab pertanyaan ini tidaklah sulit. Yang sulit adalah bagaimana menghapus pola pikir mental budak anak muda kita yang sudah tidak memiliki kebebasan atau otonomi dalam berpikir dan bertindak. Jadi, jawaban China sangatlah sederhana. Jet tempur generasi ke-6 China sudah mendefinisikan standar jet tempur generasi ke-6. Dengan kata lain, apa yang viral dan terbang di langit itu adalah standar generasi ke-6 yang sesungguhnya. Tidak perlu AS atau negara lain yang mendefinisikan. Apalagi konsep generasi ke-6 AS masih dalam film fiksi ilmiah Hollywood. Ini bukan soal standar dulu baru ada barang, melainkan barang sudah ada di depan mata, dan dengan sendirinya itu telah mendefinisikan standar. Pola pikir ini mungkin sulit dipahami oleh mereka yang telah kehilangan kebebasan berpikir dan hanya tahu menjalankan perintah tanpa pernah memahami logika di baliknya.
Namun, mari kita tetap bersikap sabar dan bijaksana dalam menghadapi kenyataan ini. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, bukan hanya 2 pesawat generasi ke-6 China yang terbang perdana, tetapi juga pesawat AWACS Airborne Warning and Control System baru seperti KJ-3000 dan pesawat tanpa awak besar Shanpiao. Sederetan persenjataan berat terkini militer negeri Panda mulai ditampilkan. KJ-3000 adalah sistem AWACS paling canggih di dunia saat ini, memberikan China keunggulan strategis di bidang pengawasan udara, kontrol pertempuran, dan pertahanan udara. Kemampuannya untuk mendeteksi ancaman jarak jauh, beroperasi di lingkungan yang penuh gangguan elektronik, serta integrasi yang mulus dengan sistem pertahanan lainnya lewat satelit navigasi Peito, menjadikannya komponen penting dalam memperkuat kekuatan militer China, baik untuk pertahanan maupun potensi serangan ofensif di masa depan. Di tengah situasi ini, muncul juga spekulasi baru yang menyatakan bahwa seiring perampokan terhadap wilayah di Suriah, perlawanan terhadap hegemoni Barat mungkin menghadapi tantangan. Dan kelompok hegemoni Barat kemungkinan akan menyalakan peperangan lebih jauh ke Asia. Oleh karena itu, pameran kekuatan militer ini bisa dianggap sebagai bentuk peringatan terhadap ambisi Barat untuk jangan pernah mencoba menyalakan api peperangan di Asia. Tahun 2025 diprediksi akan menjadi momen krusial dalam sejarah geopolitik dunia. Pameran senjata canggih yang baru-baru ini diluncurkan oleh China bisa jadi merupakan bagian dari rencana strategis yang disiapkan untuk menghadapi titik balik tersebut. Dari sisi geopolitik, kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah sedang berada dalam periode yang membutuhkan pelonggaran ketegangan, dan perkembangan terbaru menunjukkan arah tersebut. Namun, dengan kebangkitan kembali Donald Trump, prioritas strategis AS kini beralih fokus untuk menciptakan kekacauan di kawasan Asia. Risiko terbesar kemungkinan akan terfokus pada wilayah seperti Selat Taiwan, Semenanjung Korea, atau ketegangan yang semakin memanas di RCS. Akibat adu domba AS menggunakan negara-negara ASEAN untuk bersengketa dengan China. Misalnya ketegangan terbaru di Korea Selatan, ketika Presiden Yoon Suk Yeol hampir memicu perang, mengungkapkan potensi ancaman besar yang sedang mengintai. Singkatnya, ancaman terhadap keamanan di Asia kini semakin nyata. Sementara itu, AS masih berjuang mati-matian dengan masalah ekonomi yang sangat parah. Dan risiko penurunan tajam dalam perekonomian mereka dapat mendorong Trump untuk lebih agresif, berusaha menciptakan perang di kawasan Asia sebagai cara untuk mengalihkan perhatian global. Melihat situasi ini, peluncuran senjata militer canggih oleh China bukanlah tanpa alasan. Beijing dengan jelas ingin memperingatkan dunia, terutama AS dan sekutunya, untuk tidak menguji kesabaran negeri Panda. Dengan pameran teknologi tempur terdepan ini, China ingin menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi segala kemungkinan. Dan siapapun yang berani menguji akan merasakan konsekuensinya. Tahun 2025 semakin dekat, dan dunia sepertinya akan memasuki babak baru yang penuh ketegangan dan risiko besar.